A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada masa ini kita dapat bertemu dengan seizin Allah dan juga dengan kehendak daripada Allah dalam talian ini. InsyaAllah lepas ini kita akan membentangkan sebuah tajuk. Tapi sebelum itu kita nak kenalkan diri kita dulu. Nama saya Subhan Mawardi bin Suwardi. Saya student master daripada University Islam Malaysia. Saya bersama dua orang pensara saya. Yang pertama Dr. Abdullah bin Jalil, yang kedua Dr. Muhammad Nazri bin Muhammad Nur. Tajuk yang akan kita bentangkan pada masa ini adalah Bitcoin, analisis berdasarkan syariah. Tujuan daripada penelitian saya ni adalah menganalisis penggunaan Bitcoin menurut syariah Islamiah dan menurut sunnah daripada Nabi Muhammad SAW. Dan metode yang kita gunakan adalah metode library research. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan kita sebagai khalifah di muka bumi ini dengan berpedoman kepada Al-Quranul Karim dan juga hadis Nabi SAW. Pada masa ni kita kena bekerja mencari rezeki yang halal. Satu di antara sekian ramai cara kita bekerja adalah berniaga. Pada zaman dahulu perniagaan menggunakan sistem barter, tetapi sistem ini bertukar dengan sistem dinar dan juga dirham daripada emas dan juga perak. Lepas tu bertukar lagi dengan sistem yang sekarang kita gunakan, iaitu fiat money. Tetapi fiat money pun ramai orang yang memandang bahwasanya fiat money ini ada trouble, ada permasalahan dekat situ. Apa permasalahannya? Bila masa kita pergi mana-mana, kita kena bawa uang cash itu untuk melakukan transaction. So, ada orang yang berfikir, macam mana caranya kita boleh tak buat bawa uang itu, tapi kita boleh laksanakan transaction. Akhirnya dibuatlah uang digital. Uang digital itulah yang kita kenal sekarang dengan uang digital atau menggunakan online banking di berbagai negara. Dan uang digital ini disokong oleh sebuah sistem yang mana sistemnya namanya sistem cryptocurrency. Bitcoin adalah satu di antara sekian ramai jenis daripada uang digital yang menggunakan sistem cryptocurrency yang ramai orang gunakan. Kenapa orang ramai gunakan? Lepas ini kita tahu dekat pembentangan ini. 2018 saudara kita Siti Awiroh juga pernah membentangkan tajuk transaksi jual beli dengan Bitcoin dalam perspektif hukum agama Islam, dan dia menggunakan kaedah deskriptif kualitatif. Sebelum itu kita marilah sama-sama kita mengetahui apakah itu Bitcoin. Bitcoin merupakan satu mata uang cryptocurrency pertama yang menggunakan sistem blockchain seperti ini yang menjadi mata uang cryptocurrency lainnya. Yang mana Bitcoin ini sangat berbeza dengan mata uang lainnya karena ia menggunakan database dan juga sistem peer-to-peer. Seperti yang kita tengok dekat slide ini, sistem peer-to-peer. Lalu Bitcoin ini adalah pertama kali muncul tarikh 3 bulan Januari 2009 oleh orang yang mempunyai nama Satoshi Nakamoto dekat negara Jepun. Lalu dekat awal tadi kita cakap kenapa ramai orang yang nak gunakan Bitcoin, sebab orang ramai nak gunakan Bitcoin itu ada dekat Raja 6. Dekat Raja 6 ini kita boleh tengok bahwasanya harga Bitcoin terus meningkat. Saya mengambil grafik daripada Oktober tahun lepas yang mana harga satu keping Bitcoin adalah 12.000 US dollar. Sedangkan sekarang kita ambil masa 15 hari bulan 3 tahun ini, harga dia dah naik. Setakat ini harga dia time saya mengambil Rajah ini, dalam Rajah ini grafik ini adalah 54.772 US dollar. Dia sudah menaik tinggi sampai 3 kali lipat. Nah, itulah sebab orang ramai nak gunakan dia, sebab dia mendatangkan keuntungan yang besar dalam hitungan yang cepat. Tapi bagaimana Islam memandang dalam penggunaan Bitcoin ini? Pandangan syariah Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Kelompok fuqaha terbagi menjadi dua pemahaman. Fuqaha jamak daripada faqih, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang belajar ilmu dan juga belajar ilmu agama. Ada yang berpandangan bahwasanya uang itu adalah hanya dibuat daripada emas dan juga perak, dan ada kelompok kedua yang menyatakan bahwasanya uang itu adalah semua segala sesuatu yang kita pandang, kita iktirafkan dia itu bernilai. Kenapa? Karena masa dulu Khalifah Umar bin Khattab, beliau pernah nak menjadikan kulit unta itu sebagai uang, tetapi dengan cadangan para sahabat tak jadi sebab takut daripada kepunahan unta itu sendiri. Lalu ada orang pun yang berbeza pendapat setakat ini. Sampai saat ini ada orang berbeza pendapat tentang penggunaan Bitcoin. Apakah kita boleh menggunakan Bitcoin, apa kita tak boleh? Orang yang menggunakan Bitcoin, yang memperbolehkan dalam penggunaan Bitcoin
Sebagaimana negara Afrika Selatan 2018 menurut fatwa ulama Islam Darul Ulum Zakaria bahwasanya Bitcoin boleh digunakan. Negara Qatar menurut fatwa ulama Qatar dan juga dengan fatwa Syabakah yaitu fatwa ulama Qatar membolehkan penggunaan Bitcoin sebab mereka memandang bahwasanya Bitcoin ini seperti umlah. Umlah itu adalah daripada uang yang mana transaksinya menggunakan transaksi akadnya adalah transaksi syaraf, akadnya adalah akad syaraf. Lalu yang ketiga adalah UK United Kingdom. Governor of United Kingdom menyatakan bahwasanya Bitcoin ini boleh digunakan akan tetapi kena menggunakan cukai, kena membayar cukai kepada kerajaan. Lalu negara keempat UAE Uni Emirat Arab mengatakan bahwasanya Bitcoin ini boleh digunakan. Bahkan Uni Emirat Arab ini dia membuat Bitcoin baru versi dia yang namanya BitOasis, yang mana BitOasis itu dikonversi kepada emas. Lalu ada pula pendapat-pendapat yang melarang daripada penggunaan Bitcoin. Yang pertama adalah negara Malaysia 2014. Bank of Negara Malaysia tidak mengiktirafkan penggunaan Bitcoin sebagai legal tender yang ada di Malaysia. Yang kedua adalah negara Indonesia. Negara Indonesia 2014 melalui Bank Indonesia dan berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 mengatakan bahwasanya semua transaksi yang ada di Indonesia tak boleh menggunakan Bitcoin. Kena menggunakan uang resmi. Dan juga negara jiran kita, negara Thailand, Bank of Thailand mengatakan bahwasanya semua institusi tidak ada yang boleh menggunakan Bitcoin sebab Bitcoin tak ada yang boleh mengawal dia. Kerajaan dan juga negara tak boleh kawal dia. Sama halnya seperti negara Finlandia 2014 yang mengatakan bahwasanya Bitcoin tak rasmi digunakan sebab tidak ada yang mengawal dan tidak ada negara mana-mana yang membuat Bitcoin. Lalu orang-orang yang membolehkan penggunaan Bitcoin pastinya mereka punya hujah, dan orang yang tak membolehkan Bitcoin dan menghargai pastinya pun mereka punya hujah. Orang-orang yang membolehkan penggunaan Bitcoin ini mereka punya hujah berdasarkan daripada kaidah usul fiqh. Apa kaidahnya? Al aslu fil asya ibaha hatta yadulu dalilu ala tahrim, yang maknanya segala asal mula sesuatu hukum itu adalah boleh sampai ada dalil yang mana mengharamkannya. Itulah kenapa mereka mengatakan bahwasanya Bitcoin tuh boleh digunakan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Dan juga menurut Ibnu Taimiyah, transaksi Bitcoin ini termasuk pada al-aslu fil uqud ar-ridha muta'aqidaini. Mereka mengambil perkataan daripada Ibnu Taimiyah bahwasanya transaksi Bitcoin ini pada dasar akadnya boleh apabila kedua pihak antara penjual dan juga pembeli mendapatkan kereduan di antara dua pihak untuk melaksanakan transaksi Bitcoin. Dan juga mereka menggunakan hadis dari Ubadah bin Samit yang diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah pernah bersabda, jika emas ditukar dengan emas, jika perak ditukar dengan perak, dan juga gandum bur ditukar dengan gandum bur atau gandum halus, maka ini sama seperti Bitcoin yang kita tulis di sini. Bitcoin dia punya satuan BTC, Bitcoin BTC. Apabila BTC kita tukar dengan BTC atau tukaran yang berbeza, BTC kita tukar dengan ringgit, BTC kita tukar dengan rupiah, BTC kita tukar dengan dolar Singapura, BTC kita tukar dengan USD. Itu boleh apabila mereka masih dalam satu kelompok uang atau satu kelompok umlah. Maka dari beberapa pandangan ini, orang-orang yang menghalalkan penggunaan Bitcoin, mereka merasa penggunaan Bitcoin ini oke sebab sesuai dengan ketentuan. Tetapi pada sisi lain, ada pula ulama-ulama ramai yang mengatakan bahwa Bitcoin ini haram. Mereka pun memiliki pemikiran dan memiliki dalil-dalil yang insya Allah kita bahas lepas ini. Hujah yang mengharamkan penggunaan Bitcoin. Ulama berpendapat bahwasanya Bitcoin ini haram. Kenapa? Yang pertama karena Bitcoin ini dia punya sifat decentralization. Decentralization maknanya tiada pihak khas atau kerajaan khas yang boleh mengawal Bitcoin dan boleh mencatat peredaran daripada Bitcoin. So Bitcoin ini rawan daripada jenayah cyber, Bitcoin ini rawan daripada pencucian uang, Bitcoin ini rawan daripada pembelian barang-barang ilegal yang mana kejahatan. Yang kedua adalah Bitcoin ini bersifat irreversible atau tak boleh dibatalkan walaupun pending order dan tidak dilakukan secara tunai. Sebab dalam Islam kalau kita memberikan transaksi kena tunai. Akad itu kena tunai. Tak boleh pembeli dan penjual pergi dekat mana-mana lepas tu 1, 2, 3, 4 jam tak balik, itu akadnya batal. Dan Bitcoin seperti itu, tak ada yang tunai. Lalu yang ketiga, ulama memandang bahwasanya fungsi Bitcoin ini tak sesuai dengan fungsi syariat Islam. Sebab dalam Islam uang itu hanya sebagai alat tukar sahaja.
Sedangkan setakat ini ramai orang yang buat Bitcoin ini bukan sebagai alat tukar sahaja, tetapi sebagai komoditi yang boleh diperdagangkan. Itulah yang ulama pandang bahwasanya Bitcoin ini tak boleh digunakan. Lalu yang keempat bahwasanya menurut Imam Ahmad dalam bukunya Al-Ahkam As-Sultaniyah, semua penciptaan uang itu harus daripada seizin pemerintah dan juga kerajaan. Kenapa? Karena apabila masyarakat diperbolehkan mencetak uang, maka mereka dapat melakukan pembayaran yang sangat besar dan ini berbahaya untuk perekonomian. Tapi Bitcoin tak ada negara-negara yang boleh mengawal dan tak ada negara yang menciptakan Bitcoin. Bitcoin tercipta sendiri dan tak ada itu. Itu yang keempat. Lalu yang kelima, karena dalam Bitcoin ini ada unsur goror. Goror itu maknanya tidak jelas. Apa yang tidak jelas? Harga dia fluktuatif, tak jelas. Bila masa naik, bila masa turun, tak ada yang boleh mengawal. Lalu goror yang selanjutnya adalah karena kita tak boleh tengok di bentuk fisikal, sebab memang dia tak punya bentuk fisikal dan segala sesuatu kena ada bentuk fisikal. Sebagaimana Rasulullah SAW mengharamkan kita untuk membeli ikan yang masih ada dekat laut selama belum kita tangkap, atau burung yang masih terbang dekat udara selama belum kita tangkap. Nah, itu pembelian seperti itu goror tidak jelas. Dan juga Bitcoin ramai dengan speculation, harga dia berubah-ubah tak jelas sebab tak ada negara atau kerajaan yang boleh kawal harga dia. Itulah hujah-hujahnya. Lalu analisis syariah dan juga pandangan kami sebagai penulis ada 4 pandangan. Yang pertama, dasar pertama adalah Al-Quranul Karim surah An-Nisa ayat 29 pastinya. Dasar yang kedua adalah dasar hadis daripada Rasulullah, yang mana Rasulullah melarang, Rasulullah melarang kita untuk melakukan penjual beli secara goror atau secara tak jelas, dan Bitcoin mengandung semua kegororan itu. Lalu yang ketiga adalah daripada ijtihad dan juga qiyas para ulama, dan yang keempat adalah ijtihad dan qiyas. Ijtihad itu termasuk dalam ijtihad masalihul mursalah, yang mana masalihul mursalah itu ada 5 kalau kita ingat, yaitu adalah hifzuddin, menjaga agama, kita menjaga agama kita, hifzun nasab, hifzun nasab menjaga keturunan, hifzul akal menjaga akal, hifzul mal menjaga harta, dan juga hifzun nafas menjaga jiwa. Lalu pandangan penulis mengenai hukum daripada penggunaan Bitcoin ini adalah masih samar-samar. Kenapa masih samar-samar? Sebab dia belum jelas 100% halal karena ada dalil yang mengharamkannya, dan dia belum 100% haram karena ada pandangan yang memperbolehkannya. Maka dari itu pembentang dan juga penulis memandang bahwasanya hukum daripada Bitcoin ini syubhat atau tidak jelas. Dan Rasulullah SAW yang didapati hadisnya daripada Nu'man ibnu Bashir bersabda, sesiapa yang berhati-hati dari perkara syubhah, maka sesungguhnya dia telah menjaga agama dan juga menjaga kehormatannya. Sedangkan sesiapa yang melakukan perkara syubhah, maka ia telah menjatuhkan agama dan menjatuhkan kehormatannya. Menahan diri daripada perkara syubhah termasuk sifat wara atau hidup secara berhati-hati. Abdullah bin Abdurrahman Al-Basham dalam kitabnya berjudul Tauhidul Ahkam menjelaskan bahwasanya asyubhatu fahiya kullu ma tatanazzahu al-adillah wa tatajazzabuhu al-ma'ni fa imsaku anhu wara. Bahwasanya menahan diri imsak daripada syubha adalah warok, sesuatu yang berhati-hati. Marilah senantiasa kita menjaga diri kita, family kita, umat kita, jiran kita, dan juga kawan-kawan kita dari perkara-perkara yang syubha. Na'udzubillah min dzalik. Maka kesimpulan daripada bentangan kami pada kali ini adalah Bitcoin adalah sejenis mata uang virtual currency yang pertama yang menggunakan blockchain dan juga dengan konsep peer-to-peer. Lalu menurut agama Islam, Bitcoin ini adalah haram hukumnya. Kenapa? Karena dia tak ada bentuk fisikal, dia pun mengandung spekulasi. Yang ketiga, dia mengandung maisir dan juga goror. Yang kelima, dia boleh digunakan dalam hal-hal nauzubillah kejelekan, dan tak ada negara-negara yang menciptakan dia sangat rawan pada jenayah cyber, fluktuatif, dan tak ada nilainya. Maka akhirul kalam, semua hal-hal yang baik dan juga kebenaran semua datangnya daripada Allah, dan juga semua kesilapan dan juga kesalahan dan kehilapan semua datangnya dari kami sendiri. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.